Jumpa lagi dengan gue, CEO Florisman. Teman-teman, gue pengen bagi-bagi uang giveaway untuk program BTS atau Bincang Tentang Sukses di channel YouTube Florisman. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan giveaway ini, kalian wajib like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga, kalian harus kasih kesimpulan di kolom komentar di setiap episode video BTS yang gue posting. Untuk yang beruntung akan mendapatkan 100.000 per episodenya. Dan uang ini akan gue bagikan sampai 100 episode program Bincang Tentang Sukses. So pastikan lo ya yang jadi pemenangnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Florisman. Salam pebisnis muda. Oke, halo teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya di program BTS Bincang Tentang Sukses di channel YouTube-nya Florisman. Seperti biasa, saya kedatangan tamu yang luar biasa hebat. Namanya Mas Yogi, seller asal Bandung. Dan nanti saya bakal ngulik kehidupan Mas Yogi untuk menjadi inspirasi dan pelajaran untuk teman-teman di luar sana yang sedang berjualan dan sedang berjuang. Jadi, teman-teman pastikan nonton video ini sampai selesai ya. Video ini dipersembahkan oleh Florisman. Florisman dibutuhkan pria. Ya halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya ya di BTS dan sekarang saya udah kedatangan Mas Yogi, seller asal Bandung. Mas, selamat datang ya di channel YouTube Florisman. Sebelumnya terima kasih Mas Yogi udah mau diundang di acara ini, dan memang teman-teman kenapa Mas Yogi kita undang ke acara BTS karena memang Mas Yogi ini salah satu seller Florisman yang cukup inspiratif ceritanya ya. Nah, sekarang sendiri untuk Mas Yogi nih usianya berapa Mas sekarang? 22 tahun. 22 tahun ya, 22 tahun. Nah, gabung Florisman itu dari kapan Mas? Dari Maret 2020. Berarti kurang lebih 1 tahun ya? Iya, betul. Oke. Nah, 22 tahun, baru gabung seller selama 1 tahun ya? Iya. Nah, omset terbaiknya Mas, bisa dikasih tahu teman-teman nggak Mas? Omset terbaiknya di Florisman berapa dalam 1 bulan? 35 juta. 35 juta, luar biasa. Jadi umur 22 tahun, udah menghasilkan omset 35 juta ya? Oke, Mas Yogi. Nah, karena teman-teman lihat nih Mas Yogi sebagai salah satu seller yang inspiratif dengan omset yang cukup baik, 35 juta di usia 22 tahun kayak sekarang. Nah, saya pengen tanya nih Mas, karena kan biasanya nih Mas ya, kalau orang kan ngelihat seller yang udah dianggap sukses secara omset, itu cuma lihat ya memang dia bagus dari dulu kayak gitu loh. Atau memang mungkin Mas Yogi memang secara basic dia memang orang ada atau gimana. Nah, bisa diceritain nggak sih Mas, Mas Yogi itu mungkin sama nggak sih seperti teman-teman lain di luar sana gitu loh, yang memang punya pengalaman pahit juga. Mas Yogi juga ya memang nggak bisa dibilang berkecukupan juga, makanya Mas Yogi usaha atau gimana, mungkin bisa diceritain ke teman-teman Mas ya. Mungkin ya sebelum awal usaha saya itu ditinggalin orang tua ayah dari SMP kelas 3. SMP kelas 3 Mas? Sakit Bapak waktu itu? Enggak sih, kena serangan jantung. Oh, kena serangan jantung. Badminton gitu. Waktu badminton. Oke. Berarti mendadak banget gitu Mas? Iya. Punya riwayat jantung tapi sebelumnya? Nggak punya? Nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit? Setelah main badminton langsung meninggal waktu itu? Iya. Oke. Nah, setelah Mas Yogi kehilangan Bapak, waktu itu siapa yang jadi tulang punggung keluarga Mas? Sempet ke kakak dapat 6 bulan, kakak nikah. Oke, jadi tadi kakak yang nanggung keluarga berarti ya? Oke, setelah kakak nikah berarti ibu? Iya. Yang nanggung Mas Yogi sampai segede sekarang? Oke, Mas Yogi, sebelum Mas Yogi gabung sama Florisman nih, Mas Yogi pernah nggak sih Mas jualan juga dari kecil sampai sekarang gitu? Oh, saya itu pernah Pak. Pernah ya? Iya. Oke. Saya jualan waktu kecil SD, jualan layangan. Jualan layangan? Ya, terus jualan kayak petasan. Petasan ya? Iya. Jualan gambar. Motivasinya apa tuh waktu itu pas? Kenapa pengen jualan Mas? Saya seneng aja sih. Senang aja ya? Iya. Oke. Waktu SD tuh? Waktu SD. SMP sama SMA jualan juga nggak? Waktu SMP paling saya kayak koordinir, kan saya hobinya futsal tuh. Oke. Kayak koordinir, ayo bikin kostum, tapi dari saya gitu. Oke. Oh iya, saya paham. Iya. Jadi jual kaos, bikin jaket gitu ya? Iya, kayak gitu. Oke, kalau SMA Mas? SMA saya jualan pulsa. Jualan pulsa. Oke. Berarti sebelum jadi pebisnis handal nih Mas Yogi udah mengalami masa-masa dulu jualan-jualan ya iseng-iseng ya Mas ya. Jualan layangan, jualan apalagi gambaran mungkin ya Mas, zaman-zaman masih kecil sampai jualan pulsa. Nah, untuk Mas Yogi sendiri,
sebelum gabung Kloris nih Mas, tadi kan itu sampai masa SMA. Mas Yogi kan gabung tahun lalu nih. Iya. Berarti pas udah kuliah ya Mas Yogi ya? Udah kuliah. Kebetulan kan saya kuliah sambil kerja. Sambil kerja? Iya. Nah waktu itu kerja di mana Mas? Saya kerja di hotel. Kerja di hotel? Kurang lebih 3-4 tahun ya. 3-4 tahunan. Kenapa berhenti? Yang pertama, saya kerja di hotel tuh pindah-pindah gitu. Oh pindah-pindah, oke. Tuh sempat nganggur gitu, setahun. Sempet nganggur? Jadi di jeda gitu. Kerjanya paling cuman kerja hotelnya on call gitu. Jadi kalau hotel lagi rame, baru disuruh kerja bayarannya per hari 100.000. Freelance berarti? Iya, Oke. Saya juga itu sambil nyari-nyari usaha sampingan. Saya daftar Grab juga. Oh daftar Grab juga Iya. Mas ya? Ojek online Iya, berarti? ojek online. Oke. Berapa lama Mas jadi ojek online tuh? Saya jadi ojol kurang lebih kalau fokusnya itu 6 bulan. Kalau kerja sambil ngojol sambil kuliah itu 6 bulan juga. Jadi ketika udah dapat kerjaan yang tetap lagi, Ojek saya online ditinggal gitu. Oke. Nah, terus waktu udah kerja lagi sempat kemarin COVID. Covid ya Mas ya? Iya. Oh yang tahun lalu berarti? Iya. Yang lagi baru-baru Covid muncul ya? Terus akhirnya gimana Mas Covid itu? Pas COVID Lanjut kerja tuh? kan lagi kualitas banget tuh ke dampaknya ke pariwisata. Betul. Pariwisata, perhotelan tuh dan restoran tuh kena dampak paling besar. Besar. Nah, akhirnya ada pengurangan karyawan, terus ada karyawan diistirahatkan dulu. Diistirahatkan dulu. Oh berarti Mas Yogi bisa dibilang dirumahkan ya? Iya, di rumah. Oke. Itu bulan Maret Mas itu? Atau bulan apa? Kena PHK-nya? Pas sebulan COVID. Sebulan setelah pengumuman ada COVID di Indonesia kayak gitu ya? Berarti pas lagi ramai-ramainya PSBB ya Mas ya di beberapa kota ya? Nah setelah Mas Yogi kehilangan pekerjaan, itu Mas Yogi berarti kan bisa dibilang itu mengalami masa-masa sulit ya Mas ya? Nah apakah waktu itu Mas Yogi nge-grab lagi, ngojek online lagi, atau memang berusaha untuk cari uang dengan cara lain gitu? Sempat berkepikiran untuk ngojek online lagi. Oke. Cuman ada peluang dari pemerintah, ada program kartu prakerja. Kartu prakerja. Iya. Oke, Mas Yogi daftar waktu itu. Daftar. Oke. Ya, kebetulan saya lolos. Lolos ya. Oke, terus Ya. setelah lolos saya berkepikiran untuk pengen usaha gitu. pengen usaha ya. Cuman saya nggak tahu harus usaha apa. Oke. Terus Nah, ini proses Ya, ketemu sama proses. Klorisman tuh gimana tuh, Mas? proses ketemunya tuh kayak setelah dapat uang prakerja, saya ada keinginan untuk bisnis. Nah, dari situ kan biasanya saya mencari peluang bisnis itu dari Facebook. Dari Facebook ya? Iya. Oke. Ketika saya lihat scroll ada iklan Klorisman. Nah, setelah itu saya buka ke web, masuk ke seller. Langsung dichat ke adminnya? Iya. Oke. Udah gitu, saya ngobrol lah, kalau pengen jualan bisa nggak? Oke. Terus Nah. Mas Yogi langsung daftar atau mikir-mikir dulu waktu itu? Mikir-mikir dulu Mikir sih, dulu ya? masih ragu. Oke. Sempet kan saya pengguna dulu sih. Oh, pengguna ya Mas ya? Iya, udah lama. Dari tahun berapa Mas menggunakan Klorisman? Di tahun 2018. Oh, berarti cukup jauh ya? Dari pertama kali pakai Kloris sampai gabung seller tuh jaraknya 2 tahunan ya Mas? Iya, betul. Dulu nggak pernah kepikiran untuk jualan ya Mas? Ya udah yang Nggak, penting pakai sama aja gitu ya? Oke, jadi Mas Yogi ini pejuang glowing ya? Iya. Pejuang glowing. Dulu memang pakai Klorisman Mas, 2018. Tahu dari siapa Mas Klorisman waktu itu? Iya. Saya tahu dari temen sih. Tahu dari teman. Soalnya temen kan sama pejuang jerawat juga kan, Pejuang jerawat. kayak masa-masanya muda lah, terus banyak jerawat, pusing gitu, pakai produk ini selalu gak cocok. Betul, gitu. betul. Akhirnya? Iya, Ketemu Klorisman. Ketemu Klorisman, ditawarin teman, coba deh. Ini saya pakai Klorisman bagus. katanya. Terus Mas Yogi cobain punya dia? Iya, cobain punya dia. Tester berarti. Tester. Oke. Pertama kali agak menyesuaikan, Nah, mungkin ya. menyesuaikan ya. Agak panas dikit, terus kesini oh kok enak gitu. Enak dan cocok ya. Terus Sampai cocok. sekarang masih pakai Mas? Pakai. Luar biasa. Oke, jadi ini adalah salah satu seller yang membuktikan ya bisa glowing karena Klorisman. Nah, oke. Mas Yogi, kenapa sih Mas memilih Klorisman
untuk berjualan? Ada alasan nggak waktu itu mas? Apa memang Mas Yogi karena ya udah karena memang tahu nih produknya bagus, dicoba peruntungan di sini? Gitu. Enggak. Saya alasannya tuh misalkan kalau produk ini gak laku, ya sama saya dipakai. Oh gitu, iya. Tapi kenyataannya laku atau nggak laku nih? Kenyataannya kurang dari seminggu udah habis. Oh iya, kurang dari seminggu udah habis. Iya. Cara masarinnya gimana mas? Cara masarinnya saya kan sempat suka jualan musiman. Oh iya. Jualan baju. Oke, jadi teman-teman tahu Mas Yogi itu pedagang ya? Iya. Oke, terus? Pernah sempat jualan baju, jualan jaket. Nah, ambil saya misalkan dari pasar Anjir, jual lagi di marketplace Facebook. Oke. Iya, saya emang pas dulu cuman online tuh ngertinya di Facebook aja. Nggak ngerti di Shopee, Nggak Tokopedia ya? Oke. Nah, udah gitu, ya saya coba posting-posting di situ sebelum produk datang ke rumah. Sebelum Clorisman-nya datang nih? Iya, saya posting dulu di Facebook Marketplace? Iya. Oke. Ya, alhamdulillah tuh kebenarannya tuh ketika produk datang ada yang mau COD langsung. Oke. Iya, langsung closing gitu. Langsung closing ya. Penglaris tuh. Penglaris. Habis itu dalam waktu seminggu langsung habis. Iya, alhamdulillah tuh loyal sih. Loyal ya itu, sampai iya, sekarang sampai Mas sekarang. Yogi. Nah Mas Yogi waktu itu pas pertama gabung Clorisman modalnya berapa Mas? 350.000 dari Iya. uang yang dari uang prakerja. prakerja, berarti bukan minta dari orang tua ya? Bukan. Berarti benar-benar usaha sendiri tuh, Iya. ya kan dengan cara apapun, Iya. termasuk ya bagus memang ya. Setahu saya memang kan uang dari prakerja itu memang kan harapan dari pemerintah, ya anak-anak muda itu kan bisa mempergunakan uang itu memang dengan baik gitu loh, Iya. bisa dengan membuka usaha dan banyak juga memang Mas yang sudah terbukti sukses ya dengan adanya program itu. Nah, oke. Nah, Mas Yogi sekarang omsetnya sudah 35 juta. Dulu modalnya 350.000, berarti puluhan kali lipat ya Mas ya. Iya. Dulu Mas Yogi mungkin sedikit ragu ngeluarin dan sekarang udah ngerasain hasilnya sendiri. Nah, jadi teman-teman cerita Mas Yogi ini cerita yang asli dan orisinil ya, nggak di setting sama sekali. Mas Yogi memang gabung dalam kondisi waktu itu dia cuma punya modal ratusan ribu, tapi sekarang perputaran omsetnya sudah di angka 35 juta. Nah, jadi hebat banget ya Mas Yogi ya, nggak nyesel nih saya undang ke acara BTS ini Mas. Nah, Mas Yogi, pengalaman hidup Mas Yogi ya yang paling berat itu apa sih Mas? Bisa ceritain nggak Mas ke teman-teman? Karena kan orang lain tuh ngelihatnya cuman ya udah Mas Yogi ini 35 juta. Nah, saya pengen tahu nih permasalahan apa yang pernah Mas Yogi hadapin. Pernah nggak sih Mas yang namanya diremehin? Pernah nggak sih yang namanya dianggap anak muda yang nggak bakal punya masa depan? Mungkin itu pernah Mas Yogi alamin. Apakah ketika lagi nganggur, ketika jadi tukang ojek online dan lain-lain gitu Mas? Bisa diceritain nggak Mas? Itu ada sih Kak. Kayak sempat dulu saya berojek online Pas kuliah? pas sampai kuliah. Terus ada riungan keluarga gitu. Ada kumpulan keluarga? Iya, kan banyak lah biasa saling ini gimana gitu. Yogi Nanyain gimana kerjaan. sekarang? Kesibukannya Iya. apa gitu ya? Soalnya kan saya seringnya di Bandung gitu kan. Jadi dulu saya kos juga di Bandung. Jadi jarang ke rumah. Oke. Waktu ada acara nanyain gitu. Nanya ke ibu. Ibu bilang, Yogi gimana sekarang kerjanya di mana? Oh sekarang mah nggak di hotel lagi katanya. Nah, terus ngapain? Dia sekarang mah ini jadi tukang ojek. Nah, ojek apa? Ojek online. Cina. Terus ya dia bilang, lu ngapain Cina jadi ojek online? Cina capek-capek sama bahasa Sunda. Jadi kayak ya, capek lah tuh ngapain gitu, uang nggak seberapa gitu. Nah dari situ itu jadi motivasi. Mas Yogi denger langsung tuh? Iya dengar. Dengar langsung? Iya, cuman saya bisa dengan diem aja. Diem aja? Iya, cuman bisa senyum. Cuma bisa senyum Iya. ya? Tapi itu menurut Mas Yogi tuh cukup bikin Mas Yogi sedih nggak sih Mas dengan kata-kata itu? Sedih banget sih. Sedih Yang banget. sedihnya tuh ya saya nggak tahu sih perasaan orang tua gimana gitu. Cuma orang tua juga diem iya, aja. Lihat anaknya diremehin gitu. Terus motivasi bisnis juga masa-masa ya ada keluarga juga sih, kayak permasalahan keluarga yang sangat berat yang mungkin belum bisa tercapai gitu sekarang, belum bisa membantu. Kayak satu pernah kakak ini apa
bisnis gitu, kayak proyek. Satu proyek pernah berhasil, cuman pas kemarin si proyek itu gagal gitu. Sampai punya hutang keluarga. Punya hutang keluarga ya, ke bank. Ya cukup, nominalnya cukup fantastis juga sih. Di angka 2M. Di angka 2M? Iya. Karena memang proyek dari kakak ini belum berhasil gitu mas? Iya, jadi kayak proyeknya bermasalah, terus kayak pendiri-pendirinya pada lari gitu, nggak bertanggung jawab. Jadi kakak yang jadi ini ya, korbannya gitu loh? Jadi dampaknya ke keluarga. Oke, dampaknya ke keluarga. Jadi itu masalah berat yang memang Mas Yogi alamin di hidup Mas Yogi ya. Pertama memang Mas Yogi pernah jadi tukang ojek online dan memang dipandang remeh lah bisa dibilang gitu ya, sama bahkan dari keluarga besar sendiri. Yang kedua ya ada permasalahan ya mas ya, tadi kakak kan ya akhirnya harus jadi korban permasalahan proyek itu ya mas, sama bank kayak gitu loh. Nah jadi teman-teman ya bisa dengar sendiri ya cerita Mas Yogi. Nah kalau memang sekarang ada teman-teman yang mengalami masa paling berat di hidup teman-teman ya kan, mungkin ada banyak juga ya mas ya, setahu saya anak-anak muda itu yang sekarang jadi tukang ojek online gitu loh. Jadi jangan pernah menyerah gitu loh, dan jangan pernah nganggep teman-teman tuh nggak punya masa depan gitu loh, termasuk kayak Mas Yogi gitu loh. Nah soalnya saya juga dulu pernah mas ngerasain kayak gitu jadi tukang ojek online. Nah itu biasanya kan kalau misalnya masa-masa fase sedihnya tuh pas lagi kita nganterin penumpang suka bengong sendiri ya mas ya. Pernah mikir gitu nggak mas? Pernah sih, saya sempet sedih banget pasti kan mas. Yang sedih banget tuh kan saya kuliah malam gitu. Kuliah malam? Iya. Jadi kan dulu kerja kuliah, jadi malamnya kuliah gitu. Nah sempet mengeluh gitu. Mengeluh tuh kayak ibaratnya ke orang tua, capek gitu, tapi kata orang semangat, jangan gak apa-apa, jalanin aja. Terus sedih-sedihnya pas tuh ngojek online tuh ketika target 1 poin lagi lah. Terus malam pulang kuliah kan cuma gak pengen 1 target tercapai, saya ya itu lagi ngojek online lagi. Sampai jam berapa mas paling malam? Sampai jam 11 malam. 11 malam ya? Pokoknya nggak mau pulang kalau belum dapat maksimal nih gitu. Iya, sampai pernah sambil kehujanan juga. Ya sampai ngerasa perih, gini kehidupan orang-orang jalanan gitu. Orang-orang itu pejuang rider gitu. Pejuang rupiah lah mas ya. Pejuang rupiah. Oke. Nah jadi itu ya teman-teman yang bisa dengar cerita inspiratif dari Mas Yogi. Oke Mas Yogi. Mas Yogi kan sekarang bisnis dan menurut saya dari segi pencapaiannya udah cukup baik ya mas. Karena perputaran omset yang angka 35 juta dengan Mas Yogi yang usianya masih 22 tahun tuh udah luar biasa banget. Nggak semua orang bisa seperti itu gitu loh mas. Nah Mas Yogi sendiri punya harapan nggak sih mas, terutama terhadap ibu Mas Yogi ya, yang mungkin selama ini selalu mendukung Mas Yogi dalam hal apapun. Bahkan tadi yang saya dengar kan sampai Mas Yogi ketika diremehin ketika jadi ojek online aja, ibu masih tetap membanggakan Mas Yogi di hadapan orang lain gitu loh. Artinya dia nggak pengen Mas Yogi ini ngerasa down, ngerasa nggak punya semangat dan kehilangan harapan gitu loh. Kalau perlu kan ibu ini kelihatannya tuh kayak tipe orang yang kalau perlu saya aja yang sakit, jangan anak saya. Betul ya Mas Yogi ya? Oke, gimana mas harapannya terhadap ibu dari bisnis ini? Targetnya apa sih mas, mimpi buat ibu tuh? Mimpi buat ibu sih targetnya pengen naik haji berjamaah gitu barengan sekeluarga ya mas ya, sama kakak dan adik juga. Pengen tawaf gitu bareng sekeluarga ya, walaupun ayah belum ada, udah gak ada. Oke, berarti Mas Yogi punya harapan pengen banget naik haji berjamaah ya mas ya? Iya. Sama ibu, karena memang bapak sudah berpulang lebih dulu sebelum Mas Yogi bisa mencari rezeki sendiri kayak sekarang gitu mas ya. Ya semoga cita-citanya tercapai mas. Saya doakan dalam waktu cepat, insya Allah secepatnya mas ya, bisa menaikkan haji ibu minimal banget, bisa umroh lah ya mas ya. Bisa ya mas ya kalau umroh ya, punya target dong pasti. Ya saya doain mas, semoga secepatnya, insya Allah semoga ya tahun depan atau gimana. Nah jadi bisa lihat teman-teman, Mas Yogi sesulit apapun kehidupannya ya, dia masih punya seorang ibu ya yang menguatkan Mas Yogi sampai sekarang. Nah
Mas Yogi, saya pengen nih Mas di momen kali ini, ya saya pengen lihat nih pesan dari Mas Yogi, mungkin kalau dikasih kesempatan untuk ngomong langsung sama Ibu ya. Itu kira-kira apa sih yang Mas Yogi pengen sampaikan gitu loh Mas? Karena Mas Yogi sudah dididik dari kecil sampai sebesar ini gitu loh. Apa sih Mas yang mau disampaikan seandainya memang Mas Yogi dikasih kesempatan untuk ngomong langsung ke Ibu gitu? Kalau dari hati sih kayak Ibu, terima kasih banyak, terima kasih banget udah membuat karakter gitu. Kayak yang Yogi tadinya pemalu gitu jadi aktif gitu, jadi berani, terus selalu menguatkan ketika Yogi ngedon gitu, ketika ngeluh kuliah capek karena habis kerja, selalu semangat karena cita-cita Ibu ingin anaknya semua sarjana. Anaknya semua sarjana. Iya. Iya. Oke Mas Yogi, itu yang pengen Mas Yogi sampaikan ke Ibu berarti Mas ya. Oke Mas Yogi. Nah, kalau untuk ke teman-teman sendiri nih Mas, Mas Yogi kan hidupnya penuh berliku nih ya. Artinya pernah ngalamin masa pahit. Nah, saya pengen Mas dengar pesan dari Mas Yogi nih buat teman-teman seller terutama Mas, dan teman-teman yang lagi berjuang di luar sana. Ketika kita kehilangan semangat, kehilangan harapan, apa sih Mas pesan Mas Yogi buat teman-teman semua gitu? Buat teman-teman semua, mungkin saya juga pernah ngerasain gitu, gimana sakit hatinya, pusingnya, berdarah-darah ketika kita orderan gak ada gitu satupun. Ya semangat aja gitu. Yang pertama ridho, karena itu adalah udah pemberian dari Allah gitu. Terus yang kedua, yakin aja bahwa hari esok pasti orderan kita laku gitu, karena Allah menciptakan kayak di bawah di atas, kayak siang malam, semua berpasang-pasangan gitu. Ketika kita di bawah, yakin aja kita pasti bakal ke atas gitu someday. Ya. Jadi jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah gitu. Kalau kita menyerah ya selesai gitu. Mungkin kalau Yogi menyerah waktu jualan Clorisman awal, ya gak akan ada Yogi di podcast. Betul, betul banget. Gak bakal diundang ke podcast ini gitu Mas ya. Gitu. Mungkin juga kalau Mas Yogi menyerah kemarin ketika di PHK, ya Mas Yogi gak bakal ada di Clorisman Seller ini kan. Iya. Dengan punya omset 35 juta kayak sekarang. Oke deh. Nah, keren banget ceritanya Mas Yogi. Sebelumnya sekali lagi makasih Mas Yogi udah mau datang ke podcast Bincang Tentang Sukses. Saya doakan semoga mimpi-mimpi Mas Yogi terhadap ibu, terhadap keluarga, terhadap diri sendiri itu akan segera tercapai. Insya Allah lewat Clorisman ini. Saya doakan Mas. Saya akan full support ke Mas Yogi dan teman-teman seller lain untuk menggapai impian kita bareng-bareng kayak gitu ya. Oke deh teman-teman. Semoga cerita dari Mas Yogi ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua dan pelajaran hidup buat teman-teman semua. Ingat teman-teman, kalau kalian sekarang ada di posisi paling bawah, cara kalian untuk membuktikan ke orang-orang yang pernah ngeremehin kalian adalah jawab remehan itu dengan kesuksesan. Jadi kita tidak perlu membalas perkataan negatif dari orang yang sekarang meremehkan kita. Kita cukup jawab dengan kesuksesan, pencapaian-pencapaian hidup. Insya Allah teman-teman akan menjadi Mas Yogi selanjutnya. Dan saya berharap teman-teman bisa mengambil banyak pelajaran dari video ini. Jangan lupa buat teman-teman, silakan subscribe channel YouTube ini. Jangan lupa juga like dan komentar kesimpulan teman-teman, pelajaran apa yang bisa kalian dapetin dari cerita hidup Mas Yogi yang sangat inspiratif ini. Nanti teman-teman yang memberikan komentar, memberikan kesimpulan dari cerita hidup Mas Yogi, itu akan mendapatkan giveaway dari Clorisman. Nah, sekali lagi makasih banyak ya Mas Yogi ya. Sukses terus buat Mas Yogi dan teman-teman seller di luar sana pastinya yang sedang berjuang, dan kalian yang sedang berjuang dalam bidang bisnis dan bidang apapun untuk membahagiakan orang tua. Semangat selalu dan jangan pernah menyerah. Oke teman-teman, sampai berjumpa di episode program Bincang Tentang Sukses berikutnya. Salam pebisnis muda.